Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir Ramadan, pengurus musalla, bapak-bapak saudara sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa kadzalika alhamdulillah. Alhamdulillah dalam detik-detik salat kita pada bacaan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah selesai kita sholat mengiringi zikir-zikir kita, tasbih, tahmid, alhamdulillah, dan takbir. Demikian dalam munajat doa kita pun tak ketinggalan diawali dengan alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat. Yang berbagai nikmat itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang sama sekali kita tidak bisa mengkalkulasinya. Nah, untuk itu Allah memberikan adab, aturan kepada kita. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita selaku orang yang menerima atas anugerah pemberian itu selayaknya bersyukur, atau dengan bahasa lain kita ini adalah berterima kasih. Itu adalah sesuatu yang dituntut bagi mukmin, mengakui bahwa itu adalah pemberian, anugerah yang diberikan ke kita. Kita selaku orang yang diberi, ya seyogianya, sepantasnya bersyukur. Jadi bukan diperintahkan kepada Allah saja dalam hal itu, seperti mana firman Allah, anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, demikian juga kepada kedua orang tua. Orang tua yang berperan atas kehadiran kita, banyak pengorbanan yang mereka berikan kepada kita, wajar Allah perintahkan kita bersyukur kepadanya. Dan Allah lebih dari itu, bahkan Allah tuh sumber segala-galanya, semuanya. Mengadakan orang tua kita saja Allah, menanamkan kasih sayang kepada orang tua kita Allah. Nah, semuanya sumbernya dari Allah. Maka kita bersyukur kepadanya. Termasuk keberadaan kita saat ini, kebersamaan kita saat ini, keberadaan dan adanya kita di bulan Ramadan. Ini anugerah besar ini. Jadi Ramadan ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ya, kalau kita mengkaji lebih banyak dan lebih dalam, luar biasa ya nilai Ramadan ini.
Secara jelas saja ya Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika Ramadan ini merupakan bulan yang diwajibkan kepada kita untuk berpuasa, ternyata apa yang ingin didapatkan dari puasa kita itu? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa ya? Takwa itu derajat, pangkat, kedudukan, kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi Allah itu Allah tidak melihat kekayaan, jabatan, pangkat, tampilan, enggak. Ya, Allah tidak melihat itunya. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka kepada setiap mukmin itu harus berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas keislaman kita itu pada derajat takwa. Itu yang diperintahkan Allah. Makanya dari atas mimbar Jumat itu, peringatan itu yang selalu diingatkan, ittaqullah. Ayat Al-Quran banyak bicara tentang itu. Nah, jadi puasa ingin menghantarkan itu. Jadi boleh dimisalkan ya, bahwa Ramadan itu bulan diklat, pendidikan dan latihan bagi setiap hamba untuk naik pangkat. Kalau kita dalam dunia kerja ya, dunia kepegawaian, itu seseorang yang sudah punya kedudukan sebagai pegawai begitu, maka upaya dan usahanya seiring dengan meningkatnya usia dan pengalaman kerja itu, di mana dia juga harus naik pangkat, naik posisi. Kalau istilah dalam struktur itu dari staf dulu kan, staf ahli, mengelola satu tim gitu kan, apakah nanti namanya itu kasubak, apakah kabak itu kan, sampai nanti kepada karo dan seterusnya. Itu kalau dalam kedudukan posisi sebagai pimpinan. Nah, kalau dalam pangkat seseorang yang jadi pegawai misalnya, dia mesti naik pangkat golongan 3, golongan 4 ya, dari 3A, 3B, 3C dan seterusnya itu kan. Nah, itu selalu diusahakan, karena naik pangkat itu akan juga menambah posisi kita dalam hal pendapatan, naik gaji kan, menaikkan gaji dan seterusnya lah. Nah, itu fasilitas yang akan diberikan. Maka seorang bekerja bukannya bekerja tok, gawi jenda, bagaimana dia juga berusaha untuk mendapatkan posisi kepangkatan, kedudukan yang lebih tinggi itu di dunia kerja. Nah, persyaratan untuk bisa naik pangkat itu biasanya ada kom-kom penilaiannya. Di antara poinnya itu adalah ikut diklat, pendidikan latihan. Nah, maka dalam diklat itu akan diberikan mata diklat pokok, wajib diikuti, tidak boleh bolos, itu harus ikut. Ini yang wajib. Ada sifat anjuran, kita tiap pagi selama diklat ada senam kesegaran jasmani, maka peserta diharapkan membawa sepatu olahraga, celana training dan baju kaos. Nah, itu kan, walaupun itu sifatnya anjuran, tetap diikuti, tetap diikuti. Ketika kita terlibat semuanya, nanti akan ada ketetapan lulus dan tidaknya. Karena aktif, sigap, siap, terus ya, akhirnya dia lulus, dapat sertifikat. Nah, sertifikat itulah diajukan untuk naik pangkat, untuk naik pangkat. Nah, Allah pun demikian, memberikan kesempatan dan peluang setiap mukmin ini untuk naik pangkat.
awal-awal dalam kepegawaian namanya capek ya. Awal-awal dalam Islam namanya mu'allaf. Tapi orang kada balawasan jadi mu'allaf. Jadi tidak mestilah orang yang masuk Islam itu dari non ke Islam itu mu'allaf balawasan, enggak. Kalau begitu ya Sayyidina Umar itu mu'allaf itu. Abu Bakar mu'allaf. Mu'allaf itu awal-awal saja. Istilah tak pegawai itu capek saja. Nah, capek saja itu. Kalau sudah ikut diklat namanya prajab ya. Prajab nas gitu kan, atau prajabatan namanya dulu. Nah, dengan bekal itu diajukan PN sempurna. Wah, sampai capek. Kada mu'allaf lagi. Itu. Jadi yang mu'allaf tingkatkan untuk jadi muslim sejati gitu kan. Nah, tentu bekalnya pengetahuan. Asal mu'allaf tuh sembahyangnya apa adanya, puasa apa adanya, dimaklumin kenapa nya mu'allaf. Nah itu. Nah, ketika dia meningkatkan kualifikasinya, akhirnya bahkan kadang-kadang ya kayak Felix Xiao itu hebat dari yang muslim mulai dalam parut. Nah, itu kalah yang Islam dalam parut itu kan istilahnya. Dia ustadz itu kan hebat dalam rangka membahas menjelaskan tentang syariat sirah nabawiyah begitu. Nah itu dulunya non muslim lalu mu'allaf. Tapi sekarang apakah beliau mu'allaf? Enggak lagi. Karena pengetahuan yang melebihi kita-kita yang mungkin istilah bahasa ulun tadi Islam mulai dalam parut gitu kan. Nah itu ditingkatkan. Jadi Ramadan itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala yang diadakan setiap tahun. Sama dalam dunia diklat itu kan ada diadakan setiap tahun untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk naik pangkat. Nah, itu. Jadi yang bersangkutan dia lagi mau kada menggunakan fasilitas yang sudah diberikan itu. Nanti didaftar siapa yang sudah sampai umur, sampai masanya, sampai apa, ini ada diklat ini. Nah, didaftar. Nah, yang bersangkutan aja lagi daftar atau tidak, aktif atau tidak. Itu. Nah, sama nih Allah membuka kesempatan semuanya tanpa terkecuali yang mukmin diseru, ya ayyuhallazina amanu, statusnya apakah mu'allaf, itu kan? Apakah yang sudah lama, apakah muslim mulai dalam parut, itu kan? Yang sudah punya kualifikasi ustadz, syekh, ulama. Nah, itu diberikan sebab kita semua kalau dalam hal kedudukan dunia kita ini semua kita ini masih di sisi Allah itu ya masih perlu. Jangan sampai merasa itu rasa sudah agamis, sudah lengkap, enggak ada. Sayyidina Abu Bakar sih berusaha terus. Sayyidina Umar berusaha terus untuk tetap walaupun sudah diberikan kabar gembira bahwa beliau termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Apakah aman dengan janji itu? Apakah aman dengan keputusan itu? Tidak. Tetap beliau istiqamah ya untuk memperkuat keimanan, keislaman itu kan, dan berbagai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala disempurnakan. Nah, jadi begitu perimbangannya. Jadi Ramadan ini sebagai bulan latihan. Nah, maka di sana ada mata-mata diklatnya, ada yang wajib diikuti. Yang wajib diikuti itu apa? Puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Jadi setiap mukmin wajib ikut ini. Kalau seorang yang capek tidak ikut diklat atau tidak lulus, salah-salah bisa didiskualifikasi. Kalau kita kada puasa, na'udzubillah, bisa didiskualifikasi dari mukmin. Itu kan? Kita sudah beriman tadi. Status seorang mukmin itu sudah sesuatu yang membanggakan. Allah yang menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita dapat anugerah iman,
oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu perkara yang luar biasa. Dia telah mengantongi itu berupa kenikmatan yang Allah janjikan di dunia dan di akhirat. Itu. Di akhiratnya apa? Innallazina amanu. Itu syarat pertama. Iman. Innallazina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Jadi dia akan diberikan inisial oleh Allah khairul bariyah, sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik makhluk. Jadi bukan hanya sebaik-baik manusia lah, punya semua jenis ciptaan Allah itu, ini orang ini yang terbaik oleh Allah, khairul bariyah. Siapa orang itu? Beriman, amalnya amal saleh. Itulah khairul bariyah. Bila sudah orang itu berinisial dan Allah tetapkan sebagai khairul bariyah, lihat janji Allah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Allahu akbar. Luar biasa. Coba kita bayangkan ini, ya, kita bayangkan ayat ini, ya. Kita tadabburi itu. Dibalas kepada mereka, bagi mereka dibalas di sisi Tuhan mereka berupa jannatu aden. Jannat, surga. Aden itu semacam taman. Surga tempat kenikmatan yang berupa taman-taman yang luas. Bayangkan taman. Taman di rumah kita berapa ada? 3 kali 2 meter. Biayanya besar, merawatnya lebih besar. Sebab taman kalau kada dirawat jadi hutan. Itu. Dia dirawat, itu baru taman 1-2 meter kali 3 meter di halaman rumah, atau luasi lagi lah misalnya kalau ada. Namun yang Jannatu Aden itu adalah taman seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Yang nama taman itu serba sesuatu yang indah. Kalau ada indah, ada taman katanya. Itu kan taman. Bunga-bunganya, buah-buahannya, kalau ada yang berbuah begitu kan. Kalau buah-buahan itu kebun namanya lah. Ini taman nih, taman ini sesuatu yang indah gitu, seluas mata memandang. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bisa kalau ada taman tuh ada gemericik air. Nah, ada semacam aliran air. Itu memperindah. Selalu ada, kalau ada taman tuh mesti ada berbentuk air mancur kah, air yang mengalir, gemericiknya kita dengar itu. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan mereka di sana khalidina fiha abada, selamanya. Taman kita tadi tidak selamanya. Taman-taman kita bisa jadi sarang tikus, bisa jadi sarang ular. Ada, hati-hati teman-teman di muka rumah itu ada sawah di situ sekalinya. Nah, taman kita di dunia ini, di akhirat Allah janjikan khalidina fiha abada. Di mana kenikmatan di alam itu yang namanya surga itu digambarkan oleh Nabi, la ainun ra'at wala udhunu sami'at wala hatara ala qabil bashar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat mata. Kalau berupa keindahan ya, taman itu belum pernah dilihat mata. Kalau berupa bunyi-bunyian belum pernah didengar oleh telinga. Kalau ahwal belum pernah dihayalkan, terlintas dalam benak pemikiran anak manusia. Kayak apa itu? Itu Allah janjikan bagi siapa? Mukmin. Ternyata status ini dicabut. Nauzubillah min zalik. Gara-gara apa? Karena kada ikut diklat yang wajib. Kan kada lulus loh nih. Ada mau umpat, kada lulus. Bila ada lulus, capek, salah-salah diskualifikasi.
dicabut, nauzubillah. Nang sudah dapat status sudah maju untungnya inya orang alih benar jadi pegawai negeri inya kawa tahu-tahu kada jadi gara-gara siapa inya juga kada serius kada mau macal gitu kan. Nah jadi puasa itu wajib di Ramadan ini. Jadi siang-siang Ramadan itu wajib puasa. Kalau toh tidak mampu melaksanakannya oleh karena uzur syar'i, ya maridan au ala safarin, maka dia harus menggantikannya. Nanti setelah normal, sakitnya sembuh, kondisi di kampung mukimnya damai, aman, sehat walafiat, dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan karena uzur syar'i pada Ramadan yang berlalu. Nah itu karena wajib satu itulah, jadi itu mata diklat yang wajib, tiap mukmin wajib puasa. Nah ini kita ingin mengingatkan dan sehingga Ramadan yang punya nilai-nilai tadi dengan sebutan oleh Nabi itu syahrun azimun mubarak, bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang barakah, bulan yang ampunan, itu baru didapat. Kalau tidak didapat. Memang bukan hanya Ramadan sajalah, nilai-nilai kebaikan itu semua yang Allah adakan, semua yang Allah ciptakan, apakah benda, ya, apakah waktu, itu semuanya punya nilai kebaikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu konsepnya lah. Nah, namun itu akan baik, bermanfaat dan bagus kalau diisi dengan sesuatu yang diperintahkan Allah. Kalau tidak jadi kebaikan. Misalnya nih, bulannya Ramadan, harinya Jumat, waktunya duha. Itu semuanya waktu-waktu yang punya indikasi kebaikan di situ. Misalnya nih dulu nih yang pilihan, walaupun semua waktu tadi baik lah, kita ambil yang itu dulu. Ramadan bulan baik, Jumat hari baik, duha waktu yang baik. Nah, tapi orangnya kada puasa, ayo kira-kira mati di waktu itu dia. Ya di Ramadan matinya, besokan Jumat matinya. Untung berarti sininya mati hari Jumat, kaina dulu, hadangi dulu. Nah itu umpat diklat kada orangnya nih. Puasa kada, amun kada puasa kada jadi kebaikan itu. Walaupun hari Selasa bulan Safar, mati di WC, ada apa-apa. Mun orangnya dalam taat dengan sunnah Nabi, tidak masalah, tidak menjadi hari yang buruk itu. Ya kitanya juga itu akan jadi kebaikan kalau kita melakukan yang baik. Dia akan jadi keburukan kalau kita melakukan keburukan. Di Ramadan ini ada puasa, ada jadi kebaikan. Itu dasarnya adalah, jadi apa saja, apalagi yang memang itu baik kita lakukan dengan kebaikan, dia akan jadi nilai kebaikan untuk kita. Jadilah Ramadan sebagai bulan berkah untuk kita, bulan ampunan untuk kita, itu kan. Termasuk hal sakit misalnya, itu tidaklah miskin, sakit, itu bukan mengindikasikan keburukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak, itu kan. Ada orang yang protes itu kan karena hidupnya susah, miskin itu kan. Walaupun saya sudah salat, walaupun saya sudah puasa, kenapa miskin, susah. Jadi ustadznya lah, kebaikan apa lagi yang kamu tuntut? Kamu kawa sembahyang itu sudah kebaikan apa lagi itu? Itu kebaikan yang luar biasa. Ya, yang penting kawa sembahyangnya itu. Ini pertanyaannya begini bang lah, ulun sudah sembahyang, sudah puasa, tapi kenapa hidup kayak ini aja? Asal ada kebaikan dalam hidup ulun, kebaikan yang mana lagi? Itu sudah kebaikan. Hal kekurangan itu bukanlah indikasi ke ketidakbaikan, justru kita berterima kasih. Sama kata beliau seperti seorang dokter.
mengamputasi bagian tubuh yang kena penyakit. Apa kita marah, dendam, sarik dengan dokter itu? Enggak, justru terima kasih. Padahal dipotong loh. Dipotong. Anggota dipotong. Gimana dengan dokter? Makasih dokter ya. Maksud dokter itu baik. Demikian Allah ingin baik dengan kita. Ada sesuatu yang dikurangi di kehidupan kita, itu bukan berarti Allah itu na'udzubillah jahat lah. Berani mengatakan dokter jahat. Walaupun amputasi, walaupun mau operasi, membelah dada itu, membelah perut itu, sebut dokter jahat. Tidak mungkin. Justru dokter yang baik. Demikian Allah terhadap kita. Itu. Jadi hal kita yang penting taatnya itu. Nah, gunakanlah Ramadan sebagai bulan taat, meningkatkan ketaatan itu, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan itu. Nah, maka kita ikuti itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yang kualifikasinya itu sunnah dan khas Ramadan. Walaupun sunnah tapi khas Ramadan itu jangan ditinggalkan. Bila meninggalkan rugi. Ini ada pian orang yang kapintaran ya lah. Tahu lah pian kapintaran lah. Kapintaran tuh sama buah durian kamasakan. Liwat masak. Liwat masak tuh apa? Buruk artinya. Amun buruk tuh wali makan lah. Nah, siapa makan barang buruk? Nah, itu. Ini ada orang kapintaran. Mana tarawih? Kenapa kata tarawih? Sunat juga kalau jar. Innalillah, pintar. Berdalil. Cuma dalil yang salah dipasang. Kenapa lupa tarawih? Tarawih jar. Tarawih sunat aja jar. Ini memahami sunat dalam pengertian pemahaman klasik. Menggawi pahala, meninggalkan kada apa-apa. Diambil kada apa-apanya. Orang rami bajurut mengambil paket. Artinya hendak ambil hendak kada. Datang orang mengambil. Kita umpat mengambil kada? Kada mengambil rugi. Orang dapat. Nah, biar dilihat paketnya, masya Allah lengkap, cukup sampai hari raya. Ayo, sudah lengkap, cukup sampai hari raya. Lalu kita kena mengambil, nyasal kalau? Nyasal orang mau ambil. Waduh sakin, kada apa jauh kalau? Ibarat kena ambil, kada apa jauh kalau? Kada apa bang? Aja sih kalau ambil. Pas orang mau ambil nih paket tadi, sudah tutup orang. Apa garam paketnya jar? Lihat bang jar, pos dibuka, masya Allah, lengkap. Dibagi sebelum puasa, ternyata cukup gasan hari raya. Barasnya sekarung. Minyak gorengnya 5 liter. Ya penyasal ada? Nyasal. Itu contohnya. Ya kada wae ini Allah menilai sak zarrah amal orang itu akan Allah nilai. Pas melihat kaina, nah yaitu tenang. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nya bahasa Allah itu karena dilihatakan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah ra'a. Nya melihat kaina, dilihatakan kaina amal nang sak zarrah tuh nah. Sak zarrah dalam bahasa Allah, tapi kalau diperlihatkan sesuatu yang datang dari Allah itu kada kok dibanding dengan nilai kita. Sepeda piala sepeda barian presiden lawan tukaran abah. Ayo sama sepeda. Kira-kira bangga namana, harap namana. Harap julungan presiden, sepeda ya tak. Zarrah pahala kebajikan yang Allah berikan walaupun nisa zarrah itu bandingannya kada apa-apa lawan yang kayak hebat menurut kita. Ada apa-apanya itu. Nah, lihat nilai salat sunat subuh tadi. Khairum minad dunya wa ma fiha, itu nilai pahala.
Dibanding lan dunia ini apa? Kecil. Itu na Allah perlihatkan kayaknya pas melihat, nah apa ada? Minta bulik, farji'na. Maka ya Allah bulikakan ulun. Apalagi kalau sudah di sana, tidak mungkin. Itu contohnya tuh. Nah, jadi mereka yang mengabaikan amal-amal sunnat itu bahaya. Menyesal. Lebih-lebih penjelasan para ulama lah kedudukan amal sunat ini apa? Pertama, amal sunat itu adalah merupakan laba. Orang yang hanya mengerjakan yang fardu itu sama dengan orang pedagang yang mengembalikan modal. Pedagang lek modal. Apa artinya? Rugi kan? Rugi. Nah, orang pedagang itu apa namanya cari? Untung, laba, kalau perlu sebanyak-banyaknya. Maka kalau ingin laba yang sebanyak-banyaknya, kerjakan amal-amal sunnat, apalagi yang memang khusus. Nah, khusus itu punyanya nilainya beda. Sebab lepas yang khusus itu pada saatnya, kita nggak bisa lagi. Orang sudah berbagi paket khusus untuk paket Ramadan saja, sudah. Ada lagi itu. Maka bila sudah kada dapat lagi. Untuk menunggu Ramadan, maka adalah waktu yang dalam hitungan 1 tahun. Jadi lepas Ramadan nih, ini akan ketemu lagi tahun belakang. Usia untuk tahun belakang itu dalam bahasa ulun adalah umur yang namanya umur wallahu alam. Ketemu kan lagi mahadang Ramadan dudia ketemu kan. Mohon maaf, jangankan Ramadan tahun depan. Ini kita nih nah Ramadannya belum tentu tuntung. Itu kemarin ada ustadz kami, mungkin kenal pian juga Ustadz Sarmiji Asri. Itu penceramah juga itu. Beberapa masjid musalla yang mengagendakan beliau Ramadan, Pak Asa mengensel tuh kan. Orangnya almarhum. Nah itu hari kelima Ramadan beliau meninggal. Nah selesai kalau belum tuntung Ramadan ini. Karena kami kawan akrab, seorang satu kantor, sering satu tim gitu, sering bawa mobil, kegiatan-kegiatan supervisor KKN biasanya itu. Beliau itu Raja Kesah tuh di TV Banjar kah? Nah, itu Raja Kesah beliau tuh punya beliau tuh kada kawa kada tertawa, rame terus. Luar biasa beliau tuh lah. Jadi merasa terhenyak juga kita nih kan. Jadi introspeksi ke diri kita tuh. Artinya begitulah akhirnya. Dan itu akan berlaku dengan kita, tapi apabila nah itu. Jadi hari-hari terakhir ini ulun merenungkan itu tuh. Luar biasa. Jadi beliau rasa masih hidup lagi karena omongan-omongan beliau itu yang kadang-kadang menghibur, apa rasanya rasa-rasa masih ada beliau, padahal sudah kembali ke hadirat Allah. Nah itu belum tuntung Ramadan ini. Nah apalagi nunggu Ramadan ini akan datang. Jadi ini mumpung nih yang dipakai aji mumpung yang positif ini. Ini ada aja kan orang bahari ada ilmu aji mumpung kan, mumpung jadi menteri, mumpung jadi pejabat, mumpung enggak itu, kita bukan itu. Ini mumpung masih Allah berikan kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Nah itu maksud kita. Nah maka tiap malam kita harus ikut qiyamul lail yang namanya tarawih itu. Kalau tidak kita akan menyesal nanti, rugi. Nah, maka kita juga lakukan dengan yang terbaik, alias berkualitas. Ada viral lah tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat, waktunya 8 menit. Nah itu kita bingung itu. Kayak apa itu? Itu berarti dari segi kualitas jelas minus kualitasnya. Kenapa? Dari tumaninah dulu. Pasti kita karuan tumaninahnya. Belum bacaannya lagi. Kayak apa membaca tuh lah. Kita membaca yang Subhan Rabbiyal A'la aja kada kawal gegaresuh. Walaupun sekali kita bertumaninah bacanya itu suang kayak apa itulah Rabbi firman. Bingung kita kayak apa itu bacaan kada. Oh tapi ini tadi pakai hukum tadi.
hukum kada bacaan. Ini kan bacaan sujud, rukuk itu sunat. Kalau kada dibaca, tapi tumak ninahnya wajib. Bertahannya itu nah wajib. Artinya bila kada sah. Lalu gawian itu sia-sia. Tuhuk manggawi sudah. Ternyata pas dilihati oleh nang memesan kada pas. Ada terima kami. Ayo apa kita? Manggawi sudah tuhuk. Kan lapah manggawi itu lapah banget itu. Ternyata oleh nang memesan parah itu. Sebab ibadah ini pesanan Allah, bukan gawian kita. Ya, jadi Allah memesannya kamu kerjakan begini. Itu. Kayak tukang jahit dah. Kerjakan ukurnya demikian, modelnya seperti ini. Nah, itu kan. Lengannya yang seperti ini, kerahnya yang seperti ini. Kerjakanlah seperti yang dipesan. Pas, bagus, baik, sebagaimana yang dipesan, orang terima. Mun kada pas, jurang kerahnya yang berdaun, pakai kerah Shanghai, misalnya itu. Bagus nih pian nih, kada aja sih kami itu. Nah, apa pian? Jadi bila kada pas kada diterima. Allah mesan begini, kerjakan. Nah, lakukan yang berkualitas, yang bagus, yang baik. Itu jangan sampai tertinggal dan kerjakan dengan bagus. Walaupun kualifikasinya sunat, tapi ini sunat khas Ramadan. Nah, itu yang kedua ya. Jadi kita kerjakan dengan baik. Jadi kedudukan sunat tadi terputus penjelasannya lah. Jadi pertama dia sebagai laba. Yang kedua menutupi yang fardu yang tidak sempurna. Kita yakin yang fardu kita kerjakan itu tidak semua sempurna. Banyak kekurangannya. Tadi kekurangan dari segi khusyuknya. Rakaat pertama khusyuk memang. Nah, pas memasuki rakaat kedua hujan are. Helm tertinggal di kendaraan. Mikirakan helm aja sembahyang lagi nah. Orang sudah hujan aja, sudah helm basah, sembahyang basah pulang. Artinya sembahyang memikirkan helm basah, lalu sembahyangnya obat basah. Kadang-kadang bisa kayak itu kalau. Nah, itu jadi sudah itu. Atau tertinggal kunci makinnya rukuknya najar mahar. Karena ada kunci. Mana ini? Bisa tergantung di kendaraan sahurnya. Apa ada sembahyang? Mikirkan itu aja lagi. Ayo. Kalau sempurna sembahyangnya sah, tapi isinya kosong. Kurang nih. Nah, maka sunat menutupi. Cari nang sunatnya. Nah, itu untungnya kita. Nah, yang ketiga adalah untuk mendapatkan cinta Allah. Sunnah itu amal yang mendatangkan cinta. Amun nang biasa-biasa aja kita begawi, artinya sesuai job aja nah. Itu kan biasa aja karyawan kayak itu, tapi ada karyawan yang rajinan. Datang song-song, inya kada tugasnya kada, cuma nya senang begawi. Itu pasti sayang, bos. Kalau istilah ada penggantian apa diusahakan nih gini aja dulu. Nya ada karyawan-karyawan yang di kantor lu kadang-kadang dipertahankan bos. Nya ada yang ditawarkan bawa ke kantor sampian aja. Ada aja juga mau nih. Nah, nya ada yang dipertahankan karena rajin tadi. Sayang bos. Dinegosiasikan lagi pimpinan. Bos kalau kaos itu ngalih kami buat dedinya tuh. Wah, itu kan kita. Siapa karena ini orangnya rajinan. Nah, itu orang sayang. Di hadapan Allah orang nangka itu adalah orang yang mempunyai sunnah itu Allah sayang, cinta. Nah, itu. Nah, jadi jangan kada digawi yang sunnah itu. Jadi jangan umpat nang kita nangka pintaran lah. Yang ketiga, yang juga kualifikasi sunnah walaupun itu dikerjakan pada di luar Ramadan juga, cuman karena Ramadan adalah juga disebut dengan syahrul Quran, maka di Ramadan jangan lepas dari Quran kita. Bacaan kita tuh Quran. Itu aja dulu, konsentrasi aja dulu. Quran aja dulu. Nah, itu yang kedua, yang ketiga lah.
Yang keempat juga ada khas Ramadan juga ini. Kalau pian lah mencari pasal yang berbicara tentang i'tikaf, cari kita pikir kira-kira di mana anaknya i'tikaf itu. Di kitabul Jum'ah kah? Enggak. Kan hari Jumat kita ada yang ditulisakan tuh nawaitu na'atakifa yang masuk masjid. Sebenarnya itu enggak. Itu anjuran aja. Sementara i'tikaf sesungguhnya itu anaknya dalam kitabus Syiyam. Ada kaitannya dengan Ramadan dan itu sunnah besar dan fi'liyah Nabi begitu. Jadi kedudukan sebuah hadis itu kalau sudah fi'liyah itu lebih tinggi itu. Bukan hanya qaul itu kan. Beliau langsung mengamalkan seperti itu. Di mana Nabi itu i'tikaf, memberadakan diri di dalam masjid dalam keadaan suci. Itu. Wudu kondisinya tuh. Walaupun tidak dilarang tidur kalau memang dihajatkan tidur. Tapi beda tidurnya orang i'tikaf dengan tidur di rumah. Dengan di rumah tuh sarah aja enggak bangun enggak kadang. Kalau di masjid jangan. Ini mohon maaf kadang-kadang orang di masjid tapi buring mati, orang sembahyang ada umpat. Nah itu lihat. Kalau pihak amal lihatlah di masjid Kayu Tangi Ujung tuh nah tuh apa tuh Suburat Nasari Saleh itu nah. Itu subuh-subuh tuh banyak orang guringan di belakang tuh. Tapi orang sembayangan. Ah itu lucu itu. Itu umpat guring katanya. Itu nan i'tikaf. Ya. Al-Hidayah. Al-Hamid madrasahnya. Masjidnya Al-Hidayah. Itu lihat di belakang tuh pian. Ada tuh orang guringan di situ. Pon. Nah lucu kalau jalur lihat pindah susah, cocok aja susah. Orang sembahyang ya pada nyaman. Hidup lalu susah itu. Nah, tampak kayak orang susah itu kan, memang susah. Karena tidak melaksanakan perintah Allah. Orang sembayangan, guringan ditagur ya. Jadi kaum jodan ya sudah sifatnya kayak itu. Nah itu kan kada kawa itu. I'tikaf kada kayak itu. I'tikaf tuh tahu di waktu. Jangan orang di rumah mengiau, menggerak sahur ke masjid. Orang nang di masjid nambah gerakan. Enggak ada nang di masjid dibangunkan. Hei, sahur ya orang rumah. Kenapa nih abah harus pulihkan? Saya guring mati di masjid. Nah, itu orang kayak apa layaknya itu. Kalaupun tidur juga kalau memang dihajatkan ketika ngantuk dan pakai alas. Kalau tidur di masjid itu pakai alas. Jangan langsung tidur berbaring di sini. Khawatir pertama ya oli samping bocor. Nah, yang kedua kalau berkeringat, berpaluh kita. Nah, itu mengotori jadinya. Ada boleh itu. Nah, jadi itu kalau saatnya bangun kita bangunan. Jangan guring betarus itu kan. I'tikaf mau yang full kayak Nabi masuk malam Salikur, keluar malam hari raya. Malam Salikur nah, malam 21 masuk 10 hari terakhir itu. Pulangnya nanti habis hari raya, malam hari raya. Itu Nabi ya. Kita bisa maksimal bagus ya. Kalau kada ya ambil yang malamnya saja, ambil sebagiannya silahkan. Yang jelas ada waktu i'tikaf di Ramadan ini. Ima siang hari ya nggak masalah. Malam juga ya tidak masalah. Artinya i'tikaf itu berlaku 24 jam. Jadi adakan kita di masjid, diri kita di masjid dengan niat tentunya kan, dan memang menyengaja untuk i'tikaf itu. Jadi bukan hanya sekedar pas kebetulan lewat apa enggak, bujur-bujur menyengaja kita untuk berdiam di rumah Allah. Tentu ketika kita bertandang i'tikaf betul-betul untuk bertandang ke rumah Allah, tentu sajian dari Allah berupa rahmat, berkah, ampunan itu akan Allah berikan. Selayaknya kita menamu kepada seseorang, pasti disediakan berbagai fasilitas untuk tamu kan. Nah, untuk tamu nih makanan, minuman. Allah bukan berupa makanan-makanan lahiriah. Insyaallah Allah berupa makanan rohaniah akan diberikan kepada kita. Hal yang tak kalah pentingnya juga ada tambahan lagi, usahakan untuk ada kita juga membukakan orang yang berbuka ketika berbuka dari puasa. Ambil bagian. Nah, tuh daftarnya tambah itu sudah tuh. Masih ada kosong tuh. Nah, ambil kesempatan. 400 ya, 400.000 untuk mendapatkan kebaikan yang besar itu tidak apa-apanya.
pun maaf aja lah itu. Sementara janji Allah untuk khalidina fiha abada hanya untuk 400 ribu. Tidak bisa ambil separuhnya, insya Allah panitia akan pernah menolak itu. Panitia ini pian dijulungi duit pacah gin menghitung. Di celengan tuh ada duit pacah, kedewan ini panitia membuang itu. Masih dihitung nah satu persatu. Dililit lawan isolasi itu. Diatar ke bank supaya orang bank jangan menyenyarikan menghitung duit itu pada ini duit masjid kedungan sarik orang bank lagi dah. Nah itu dikumpulkan. Jadi berapapun hantarkan. Oh kada mampu mengontrak 400 ribu, 200 ribu, antarkan apa yang bisa diantar ke sini. 2-3 kaleng susu kah, sebotol sirup kah, insya Allah semuanya itu menambah kemakmuran. Dan orang-orang yang berbuka ini pasti sembahyangnya berjamaah. Jangan berbuka di masjid, itu bulik berjamaah tuh luput kajiannya ngaranya. Lah jadi yang berbuka itu adalah dan panitia masjid itu pahalanya dua kali lipat. Pahala yang membukakan, pahala yang berbuka didapatkan. Sepahala orang yang membukakan puasa itu adalah sama mendapatkan pahala orang yang berbuka, yang tidak mengurangi sedikit pahala mereka yang berbuka tersebut. Nah, 10 yang berbuka, 200 yang berbuka, seitulah nilai yang didapat kepada orang yang membukakan. Dan itu juga didapatkan oleh panitia. Dan yang berbuka berpahala juga karena menyenangkan yang membukakan. Mau coba kadang yang berbuka, apa kabar? Nah, orang kadang datangnya tahu sidin tuh orang nak ada karuan tampuh misalnya, empat membukakan juga. Ada datangnya orang lihat tidak nama, nah si anu membukakan nih bos anu ini bos nang apa beingo nang anu ini ayam kampung ini itu kan. Ada mau orang nyaman lah orang kada mau berbuka rugi. Nah, jadi orang mau berbuka itu, jadi yang berbuka pun berpahala. Pertama pahala memakmurkan masjid. Ya tadi pahala menyenangkan orang yang membukakan itu kan. Nah itu. Terus pahala ikut sembahyang berjamaah. Itu kita dapatkan semua itu. Dan ada nilai etikafnya juga kita. Nah, kalau kita duduk-duduk nunggu kan, ketika berbuka kan dalam masjid, dalam musalla. Nah, kita kan ada nilai etikafnya. Jadi banyak keuntungannya. Dan nilai-nilai keuntungan panitia. Maka panitia dalam layanan juga layanan yang bagus. Ya ada laporan, alih buka situ jar. Panitianya bilang aja abut mau nyarik terus. Oh, nyarik bertambah sedikit aja sarik. Sayanya sih membuka aja mau bawa bulik bekantungan jar. Nah, ini panitianya pulang. Jadi supaya adil tadi nang berbuka sudah kita padahkan tadi kan, nang membukakan juga panitia layani terlambat kada apa-apa. Terlambat pas berbuka datang orang pas berwarung misalnya kan berjualan, pas berbuka datangnya disarikilah ndak layani dapat pahala orang kita dapat sediakan kada banyak juga nang terlambat tuh. Ini kada suruh dulu berdahulu. Orang datang tuh bersungsung. Pat baca Yasin, pat bertahlil. Datang pas-pasan. Nah, apalagi ini main nyarik panitia kadang hanya itu. Nah, kalau datang song-song alhamdulillah. Nang datang pas-pasan, terima, gitu kan? Nah, itu tugas panitia. Panitia itu layanannya seperti malaikat Ridwan. Nah, banyak malaikat penjaga surga. Melayani orang-orang puasa. Jangan kayak malaikat Malik. Malaikat Malik penjaga neraka. Itu kan. Nah, jadi seimbang ya. Ini masih banyak waktu kita lagi, baru 7 hari kita hari ini puasa. Hari ke-7 ya, pekan pertama menjelang akhir 10 pertama. Nah, maka kesempatan kita untuk memperbanyak amal kebaikan dan memperbanyak infak sedekah selama Ramadan ini. Inilah kajian kita untuk hari ini, sekedar mengingatkan dan motivasi buat kita bertahan, utamanya diri ulun sendiri supaya tetap semangat dan diingatkan bahwa bulan Ramadan itu ada nama bulan, sebulan itu 30 atau 29 hari. Kalau tidak cukup 29 hari atau tidak cukup 1 bulan, itu sama orang bayi keguguran. Jadi nama tarawihnya 5 hari aja, nah itu keguguran 3 bulan. Nah, atau taruh 15 hari aja, nah, itu seperti bayi keguguran di usia 6 bulan, 7 bulan. Jika ada genap 9 bulan. Itu. Jadi harus genapi. Jadi Ramadan itu buka puasanya
29 30 hari tarawihnya, 29 30 hari puasanya, itu semuanya. Jadi jangan sampai kurang. Bila kurang prematur namanya. Apalagi namanya keguguran. Kada jadi, kada hidup rohaniah kita. Dengan nur agamanya ada nang ambil bulan antar bulan aja. Nah. Baik, lewat sudah waktunya menjelang suruk ya, terbit. Demikian apa yang biasa ulun sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.